Shalom, Bapak Ibu, kekasih-kekasih Allah di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Kembali kita merenungkan firman Tuhan. Namun sebelumnya, mari kita berdoa. Kita berdoa. Bapa Sorgawi, segala puji, hormat, dan syukur kami panjatkan kehadirat-Mu ya Tuhan. Besar anugerah dan perlindungan Tuhan terhadap umat-Mu di kota Bandung ini. Berikan kami tanggung jawab iman bagi pelaksanaan pemberitaan Injil Kerajaan Allah, sehingga banyak orang yang terjangkau oleh Injil. Terpujilah nama Yesus Kristus yang kekal dan ajaib itu. Dan di dalam berkat nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Pemberitaan firman terambil dari kitab 2 Korintus 10 ayat 14-16. Sebab dalam memberitakan Injil Kristus, kami telah sampai kepada kamu, sehingga kami tidak melewati batas daerah kerja kami. Seolah-olah kami belum sampai kepada kamu. Kami tidak bermegah atas pekerjaan yang dilakukan oleh orang lain di daerah kerja yang tidak dipatok untuk kami. Tetapi kami berharap bahwa apabila imanmu semakin bertumbuh, kami akan mendapat penghormatan lebih besar lagi di antara kamu jika dibandingkan dengan daerah kerja yang dipatok untuk kami. Ya, kami hidup supaya kami dapat memberitakan Injil di daerah-daerah yang lebih jauh daripada daerah kamu, dan tidak bermegah atas hasil-hasil yang dicapai orang lain di daerah kerja yang dipatok untuk mereka. Kekasih-kekasih Allah dalam Kristus Tuhan kita, tema kita dalam renungan pada saat ini yaitu memberitakan Injil di tempat-tempat yang belum terjangkau. Karena memberitakan Injil Kristus, maka kami telah sampai kepada orang-orang yang belum pernah mendengar Injil Kerajaan Allah. Ketika datang untuk menyampaikan firman Tuhan, melakukan pekabaran Injil kepada orang-orang yang belum terjangkau oleh Injil, kami tidak berusaha memperluas batas yang ditetapkan untuk merentangkan garis penginjilan, sehingga orang-orang yang terjangkau oleh Injil dapat mendengarkan berita keselamatan tersebut. Dalam pelayanan memberitakan Injil, kami telah datang kepadamu. Kami telah pergi dari satu tempat ke tempat yang lain memberitakan Injil, di mana kami memiliki kesempatan. Kami tidak mengabaikan tempat-tempat penting sampai dalam pelaksanaan tugas yang rutin kami dalam memberitakan Injil. Kami telah mencapai kamu dan memberitakan Injil kepadamu. Kami tidak mengabaikan tempat-tempat lain untuk datang kepadamu dan memasuki ladang pekerjaan yang tepat dari orang lain, tetapi dalam pekerjaan rutin membuat Injil dikenal sejauh mungkin kepada semua orang di tempat yang jauh. Oleh sebab itu kami telah datang ke Korintus. Sejauh dari tempat kami memulai menjangkaunya, kami telah mendekatinya dengan cara-cara yang teratur secara sistematis. Bahwa kita akan memperbesar dan memperluas daerah jangkauan dan menganggap bahwa ini berarti untuk memperoleh ketenaran dan kemuliaan olehmu, yaitu sebagaimana guru dapat dengan tepat melakukannya kepada murid-muridnya. Tetapi bagi kami, gagasan ini tampaknya adalah bahwa ia ingin mereka untuk memperbesar atau memperluas di wilayah yang selama ini belum terjangkau Injil, dengan memperkenalkannya pada tindakan-tindakan yang lebih besar, dengan memberinya lingkup kerja yang lebih jauh. Bukan masalah pujian atau ambisi, tetapi Rasul Paulus ingin agar pekerjaan dan keberhasilannya diperluas secara besar-besaran. Ia berharap agar hal ini dilakukan sebagian oleh bantuan gereja di Korintus.
ketika mereka menjadi mampu mengelola urusan mereka sendiri, ketika waktunya tidak dituntut untuk mengawasi mereka, ketika iman mereka menjadi begitu kuat sehingga kehadiran Injil diperlukan, dan ketika mereka harus membantunya dalam persiapan itu untuk perjalanan misi, maka ia akan memasuki bidang kerja yang lebih luas. Ia tidak bermaksud untuk duduk dengan santai seperti yang tampaknya dilakukan oleh guru-guru palsu di Korintus. Memberitakan Injil ke tempat-tempat yang lebih jauh dan belum dilakukan oleh siapapun menjadi hal yang sangat positif, sehingga penyebaran Injil menjadi sangat luas. Memang tidak ada yang perlu dibanggakan selain bermegah di dalam Kristus. Tidak perlu bermegah atas hasil-hasil yang telah tercapai oleh kelompok misi tertentu lain. Memperluas penjangkauan atau memperbesar dan memperluas jaring penjangkauan jiwa, akan semakin banyak jiwa yang diselamatkan. Semakin banyak orang yang mengenal jalan keselamatan yang amat berguna untuk memenangkan jiwa bagi Kristus. Tidak perlu membanggakan diri atau kelompok-kelompok pelayanan, melainkan terus memperluasnya. Memperluas kerajaan Allah di mana jiwa yang diselamatkan akan semakin banyak. Ladang-ladang misi baru perlu memperoleh atensi dan perhatian khusus, terutama di mana wilayah-wilayah tersebut catatan jumlah orang Kristen sangat minim. Gereja atau kelompok-kelompok misionaris perlu mengembangkan sayap-sayap pelayanan misi di tempat-tempat yang jarang didatangi oleh misi manapun. Sebagai contoh, John Allen Chau, seorang misionaris Cina yang berkebangsaan Amerika Serikat, menjangkau daerah yang cukup berbahaya di Sentinel, Benggala, 700 mil dari India, yang pada akhir perjalanan John Allen terbunuh oleh penduduk asli setempat. Namun kematiannya menjadi benih yang subur terhadap mekarnya Injil di wilayah yang terlarang tersebut. Kini Sentinel ditumbuhi oleh petobat-petobat baru, hasil benih dari darah seorang misionaris yang menjadi martir bagi perluasan penginjilan ke daerah-daerah yang sangat jauh itu. Dan di sanalah John Allen Chau menyebarkan Injil tersebut, meskipun dia tidak memperoleh secara langsung hasil dari penginjilan tersebut. Namun berikutnya, darah dari John Allen Chau menjadi benih yang subur terhadap penginjilan. Ladang tersebut ditumbuhi oleh orang-orang yang bertobat. Injil menyebar dengan suburnya dan banyak penduduk Sentinel mengenal dan percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Karya keselamatan terus menyebar di berbagai tempat yang jauh dan nama Yesus Kristus semakin dipuji dan dipermuliakan. Tuhan memberkati kita semua. Haleluya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa Sorgawi, tak henti-hentinya kami menaikkan syukur dan berterima kasih atas karya Roh Kudus yang mendorong dan menumbuhkan penginjilan di wilayah-wilayah yang jauh dan sulit dijangkau oleh misionaris. Namun gerakan Roh Kudus terus memberi dorongan yang kuat bagi gerakan misi di berbagai tempat di dunia ini. Kiranya rahmat dan berkat Tuhan Yesus senantiasa menyertai penyebaran Injil di wilayah-wilayah yang jauh dan sulit terjangkau, sehingga nama Tuhan Yesus dipuji dan dipermuliakan. Dalam berkat Kristus itulah kami menaikkan syukur dan berdoa. Haleluya. Amin.